Setelah firman Tuhan ini nanti selesai, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini online dari rumah, bisa mempersiapkan roti dan anggur atau sirup atau air teh ya, yang jadi sarana yang layak untuk nanti kita bisa masuk dalam perjamuan kudus. Oke, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini adalah dari mana datang pertolonganmu. Dalam kehidupan kita ada momen di mana kita itu butuh pertolongan. Saat saudara merasa saudara butuh pertolongan, pertanyaannya, figur yang muncul di benak saudara siapa? Yang Anda harapkan untuk menolong. Kita buka dalam firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi kalau saudara perhatikan, pemazmur yang ngomong ini, dia melayangkan ke gunung-gunung. Berarti dia itu mencari, dari mana datang pertolongannya. Kalau saudara sedang terdesak secara kesehatan, pertanyaannya, figur yang pertama kali muncul di benak saudara siapa? Kalau saudara ngomong dokter, tentunya dokter sangat menolong dan sangat membantu. Tuhan pakai dokter secara luar biasa. Tapi medis dengan semua kemajuan teknologi tetap ada terbatasnya. Ada momen di mana kita hanya bisa dirawat, tapi tidak bisa disembuhkan secara medis. Benar? Kalau kita dalam kondisi terdesak secara keuangan, secara pekerjaan, figur siapa yang muncul di benak saudara? Kalau saudara ngomong orang tua karena mereka sudah melahirkan, membesarkan, memelihara, tentunya orang tua kita sangat mengasihi kita dan mereka mau menolong kita. Tapi mau belum tentu mampu. Ada kondisi tertentu di mana orang tua kita maupun mereka belum tentu mampu menolong kita. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, kalau saudara merasa Anda confident karena saudara punya koneksi, punya kenalan pejabat tinggi, mereka bisa membackup saudara, tentunya semua koneksi itu akan memperlancar dan membuka jalan supaya bisa maju lebih cepat, tidak diragukan. Tapi ada momen di mana backup dari manusia sekuat apapun bisa mengecewakan kita. Benar apa tidak? Nah, sekarang mari kita lihat dari mana seharusnya datang pertolongan kita. Ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Boleh katakan amin? Yang menjadikan langit dan bumi. Ini doanya, ini perkataannya pemazmur. Dan doa saya, perkataan pemazmur ini juga jadi perkataan kita. Buat kita penolong sejati, penolong utama kita adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas, yang manusia tidak bisa lakukan, tanamkan itu di benak saudara. Tuhan bisa lakukan. Yang manusia tidak sanggup, Tuhan sanggup. God is able. Kalau saudara masih ingat kisah tentang Petrus yang semalaman dia berusaha menjala ikan dan dia gagal. Tapi kemudian dia ketemu sama Tuhan. Dia ketemu sama Yesus, diajak bertolak ke tempat yang dalam. Disuruh menebarkan jalannya dan kemudian mujizat terjadi. Dia dapat tangkapan ikan yang banyak sekali. Jadi ada bedanya ketika Petrus berjuang sendiri dan Petrus berjuang plus ditolong Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini dalam pekerjaanmu engkau tidak pernah berjuang sendiri lagi. Mulai hari ini selalu ada pertolongan dari atas tersedia untuk hidup saudara. Karena itu akan membuat perbedaan di dalam hidup kita. Kalau saudara juga saat ini bergumul di dalam kesehatan saudara. Ada sakit penyakit tertentu yang itu bahaya, itu resiko dan belum bisa diobati.
Jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu turun ke dunia, dia menyembuhkan orang sakit. Dia membukakan mata yang buta, dia membuat yang lumpuh berjalan. Dan kuasanya belum berubah. Dan kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi saya yakin bahkan ada orang-orang di tempat ini, sementara firman Tuhan masih berlangsung, kesembuhan sudah terjadi. Dia penolong, jadikan dia penolong dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dalam setiap aspek kehidupanmu. Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Banyak orang takut, banyak orang khawatir karena banyak ketidakpastian, karena banyak goncangan. Banyak hal terjadi di dunia ini membuat sebagian orang terus-menerus tercekam ketakutan. Tapi kalau saudara sadar engkau punya Tuhan yang menjaga, dan disebut di sini penjagamu tidak terlelap, tidak tertidur, maka mulai hari ini tidak ada lagi alasan untuk kita khawatir. Saya berdoa semua kekhawatiran dilenyapkan dari hati saudara. Saya berdoa diganti dengan damai yang dari Tuhan. Amin. Terima damai itu di dalam hati saudara. Sadari karena penjaga kita tidak tertidur, dia terus berjaga. Dia tidak terlelap, dia terus waspada, dia menjaga kita. Dan saat ini juga saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan diaktifkan atas hidupmu. Perlindungan Tuhan diaktifkan buat keluarga saudara. Perlindungan Tuhan diaktifkan untuk gereja kita. Bahkan untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Perlindungan Tuhan diaktifkan saat ini dalam nama Yesus. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Katakan amin saudaraku. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, nah Anda harus ngerti pemazmur ini hidupnya di padang gurun. Kalau siang panasnya sangat menyengat, kalau malam dinginnya luar biasa. Di musim tertentu kalau itu masuk di tahap ekstrim, orang bukan cuma tersakiti, orang bisa mati karena cuaca yang ekstrim. Tapi yang luar biasa, Tuhan berjanji melalui semua cuaca yang ekstrim, tantangan yang ekstrim, aku menjaga engkau. Ini yang dialami bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, mereka ada di padang gurun. Di padang gurun itu panasnya luar biasa kalau siang, kalau malam dinginnya luar biasa. Tapi ajaibnya ketika siang panas menyengat, panasnya tetap terjadi. Tapi ada tiang awannya Tuhan yang membawa keteduhan. Waktu malam dinginnya luar biasa. Ada tiang api yang membawa kehangatan. Nah sekarang kita di dunia, di zaman kita sekarang ini, saya ngerasakan bahwa semakin lama kita ini kayak masuk di dalam alam, dalam medan yang ekstrim. Tantangan-tantangan yang ekstrim, ketidakpastian yang ekstrim. Saudara sebagai pengusaha, Anda sebagai profesional, Anda sebagai ibu rumah tangga, siapapun saudara, ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ekstrim seperti ini, jangan pernah lupa, engkau punya penjaga. Dan penjagamu Tuhan menaungi engkau dengan sayapmu. Makanya kita aman dalam lindungan
Tuhan. Jadi jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran mencekam hati saudara. Hari ini alami pertolongan dari Tuhan. Nyata dalam hidupmu. Siapa di sini yang mau mengalami pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara? Saya mau bagikan 3 cara Tuhan menolong kita. 3 dimensi Tuhan menolong kita. Dan doa saya, setiap orang di tempat ini mengalami ketiga-tiganya. 3 dimensi ini semuanya Anda alami, pertolongan Tuhan ini. Nomor 1, Tuhan bisa menolong kita melalui tangan orang lain. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai temanmu untuk menolong engkau. Tuhan bisa pakai keluarga atau orang tuamu untuk menolong. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan orang yang paling tidak kita duga pun untuk menolong kita. Tuhan juga bisa pakai orang yang tidak kita kenal untuk menolong kita. Gak selalu harus kita kenal. Yang gak kita kenal pun dia bisa pakai untuk menolong kita. Bahkan Tuhan bisa pakai musuhmu untuk menolong kau. Di mana di dalam Alkitab tercatat seperti itu? Kita baca ya, Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ini kisah adalah menjelang bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus mereka merdeka, mengalami kelepasan. Nah Tuhan gak mau mereka merdeka tapi gak punya apa-apa. Tuhan mau ketika mereka bebas dari perbudakan Mesir, mereka diberkati. Ya. Dan cara Tuhan memberkati mereka ternyata yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang Israel. Siapa? Orang Mesir. Coba Anda renungkan. Masuk akal enggak sih orang Mesir yang dipakai Tuhan memberkati orang Israel? Bukankah mereka ini penjajahnya? Bukanlah orang Mesir ini adalah penindasnya selama ini. Kok bisa-bisanya penjajahnya, penindasnya malah yang dipilih Tuhan untuk memberkati orang Israel. Mendatangkan pertolongan kepada orang Israel. Sehingga Israel gak keluar tangan kosong, tapi keluar dengan diberkati berlimpah-limpah. Coba ajaib saudaraku. Musuhnya yang dipakai untuk menolong mereka. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini yang menangkap rema firman Tuhan hari ini. Dan Anda akan melihat orang paling tidak mungkin yang selama ini berusaha menjegal saudara. Tuhan akan paksa dengan tangan Tuhan yang kuat untuk membuka jalan dalam hidup saudara. Wow. Dan ketika itu terjadi, Anda harus ingat firman Tuhan hari ini. Dan Anda ngerti, itu Tuhan yang menolong. Tuhan pinjam tangan orang lain untuk menolong saudara. Ini nggak mungkin secara manusia. Kenapa? Karena belum terlalu lama sebelum kejadian ini, orang Israel itu datang sama orang Mesir minta jerami. Jerami itu berharga nggak sih? Kayaknya nggak ada artinya. Minta jerami supaya mereka bisa dibantu untuk pekerjaannya. Bukannya dikasih, malah dimaki-maki, dimarah-marahin, malah ditambah kerja paksanya berlipat. Kalau saudara jadi orang Israel, minta jerami saja dimaki-maki, masuk akal enggak? Disuruh minta emas sama perak? Enggak masuk akal. Tapi ketika Tuhan yang nyuruh, minta jerami aja enggak dikasih, Tuhan yang nyuruh minta emas dan perak, semua dikasih.
Saya nubuatkan ada orang-orang di tempat ini akan mengalami yang paling tidak masuk akal. Tuhan kerjakan dan ketika itu terjadi engkau tahu itu tangan Tuhan yang meminjam tangan orang lain bekerja untuk menolong hidup saudara. Amin. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Musuh pun bisa dipakai Tuhan. Masih ingat nggak saudara, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Yusuf dan Maria serta bayi Yesus dalam pelarian mereka dari Raja Herodes? Kan itu butuh biaya yang besar. Siapa yang dipakai Tuhan membiayai perjalanan itu? Orang-orang Majus dari timur. Saya tanya sama saudara, orang-orang Majus dari timur ini kenal nggak sama Maria dan Yusuf? Nggak kenal, ini orang asing. Tiba-tiba ngetok pintu sendiri, datang-datang sendiri. Dan bukan dengan tangan kosong. Bawa emas, kemenyan, dan mur. Buat orang yang didengar cerita kayak gini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi buat saudara yang percaya, yang tidak masuk akal itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Dan karena itulah, karena ada emas, kemenyan, mur ini mereka jadi punya bekal yang cukup untuk mereka dalam perjalanan itu. Masih ingat nggak yang dipakai oleh Tuhan ngasih informasi kepada Naaman bahwa di Israel ada nabi yang sangat diurapi sehingga sakit kustanya Naaman bisa sembuh. Siapa itu yang ngasih tahu Naaman? Hambanya, pembantu di rumahnya. Sebagian orang berpikir kalau pertolongan itu datangnya nanti dari orang yang pinter, yang hebat. Ini dari pembantunya sendiri. Kalau Tuhan bekerja, dia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Saya jadi ingat, sekian waktu yang lalu saya pernah cerita sama saudara, kalau nggak salah. Ada satu jemaat kita, suatu saat dia jalan-jalan ke mall, dan di mall itu entah gimana saya juga nggak ngerti, dia bisa kenalan sama orang baru di sana. Nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi dia ketemu pertama, kenalan, ngobrol-ngobrol, cocok. Seminggu kemudian, ini momen ketika mujizat-mujizat terjadi ya di tengah-tengah kita ini. Tiba-tiba orang ini telepon jemaat kita, diajak ketemuan. Ketika ketemuan, orang ini ngomong gini, saya disuruh Tuhan ngasih kamu rumah. Loh, sudah pernah nggak diajak ketemuan sama orang, bukan kerabat, bukan siapa-siapa, bukan teman, bukan jemaat gereja kita juga, baru kenal seminggu. Terus ngomong, saya disuruh Tuhan ngasih kamu rumah. Ngasih rumah kok kayak ngasih kerupuk. Kan bingung saudara. Dan hebatnya dia punya 2 rumah yang disuruh milih. Untuk jemaat kita pilih yang mana. Yang satu rumahnya agak jelek. Yang satu rumahnya bagus. Hook. Namanya orang sungkan ya dah dikasih kan. Tahu diri lah, milihnya yang jelek. Waktu milih yang jelek dimarahin, kamu gimana sih? Milih kok yang jelek, milih itu yang bagus. Ternyata gini, kalau Tuhan sudah momennya mau menolong kita, Anda mau minta yang jelek saja ditolak. Karena Tuhan memberi yang terbaik. Coba saudara renungkan, orang di luar sana akan ngomong kejadian kayak gitu sudah nggak terjadi. Benar buat mereka memang nggak pernah terjadi. Tapi buat saudara semua di tempat ini bukan sesuatu yang akan terjadi. Ini sudah terjadi. Biaya notarisnya dibayarin, pajaknya dibayarin. Semua clear. Karena Tuhan kita ajaib. Dia penolong kita. Dia penjaga kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Nah kalau Anda tahu Tuhan bisa pakai siapa saja, tangan orang lain untuk memberkati kita. Terus kita sikapnya harus gimana? Nomor 1, fokusnya sama Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Pengharapannya sama siapa? Tuhan, jangan sama manusia. Jangan setelah Anda dengar khotbah saya begini, terus kemudian Anda cari-cari. Kira-kira siapa ya yang bakal dipakai Tuhan ngasih saya rumah? Siapa ya yang Tuhan suruh nanti untuk bayarin utang saya? Yusuf dan Maria nggak pakai ngelobi.
Orang Majus dari timur yang datang ngetuk pintu sendiri, bawa emas sendiri. Pengharapanmu hanya sama Tuhan saja. Amin. Yang kedua, bangun hubungan yang baik sama semua orang. Jangan banyak musuh. Jangan sampai hubungan jadi rusak. Jaga hubungan yang baik sama semua orang. Coba saudara renungkan. Bangsa Israel waktu tadi saya cerita ya, mereka datang sama orang Mesir, minta jerami dimaki-maki. Saudara kalau minta tolong sama orang, kalau dia nggak mau nolong ya paling tidak cukup nolaknya halus kan. Tapi kalau nolaknya aja sampai maki-maki saudara, ngerendahin saudara, sakit hati enggak? Banyak orang kan sakit hati. Wah kalau gitu sudah nggak usah, aku juga nggak butuh, putus hubungan. Kalau bangsa Israel sikapnya kayak gitu, terus Tuhan mau pakai orang Mesir untuk ngasih mereka emas, perak, kain-kain yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Waktu Tuhan suruh orang Israel datang lagi sama orang Mesir, ngomong sudah nggak mau. Orang Mesir nggak mau, yang lain aja Tuhan. Aku nggak mau orang Mesir. Padahal orang Mesir yang mau dipakai sama Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, banyak orang nggak ngalami pertolongan dari Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak mau menolong. Tuhan sudah mau menolong, Tuhan pilih si A, si B untuk menolong. Tapi kita yang merusak hubungan sama mereka. Kita nutup jalan kita sendiri. Belajar ya, sekalipun orang lain gak baik sama kita, berusaha menguasai diri, tetap baik sama semua orang. Ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Untuk membuka jalan buat kita. Jangan tutup jalanmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dan yang ketiga, sediakan dirimu juga dipakai Tuhan untuk nolong orang lain. Jangan cuma maunya Tuhan pakai orang lain menolong kita saja. Yes, itu akan terjadi. Tapi mari ngomong sama Tuhan, pakai aku jadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Karena orang yang mau dipakai dan bisa dipakai Tuhan jadi saluran berkat, dalam hidupnya nggak akan pernah kekeringan berkat Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipakai Tuhan jadi mujizat buat orang lain, ketika engkau butuh, Tuhan kasih mujizat buat engkau juga. Jadi hari ini ngomong sama Tuhan, pakai aku Tuhan jadi saluran berkat. Itu dimensi yang pertama, cara Tuhan menolong kita adalah dengan melalui tangan orang lain. Yang kedua, dimensi kedua, Tuhan bisa menolong kita melalui tangannya secara langsung. Tangan Tuhan sendiri. Jadi nggak melalui siapa-siapa, nggak lewat siapa-siapa, langsung dia bekerja dalam hidup kita. Kita baca dalam Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit. Apa itu? Hujan roti bagimu. Sampai itu aja deh pembacaan kita. Jadi ini masih kisah yang sama bangsa Israel yang tadinya ada di Mesir. Tuhan pakai tangan orang Mesir untuk menolong orang Israel. Benar? Nah sekarang mereka sudah keluar dari Mesir. Ada di mana? Padang gurun. Di padang gurun gak ada orang Mesir lagi, gak ada siapa-siapa. Mereka sendiri. Terus kalau sendiri, siapa yang bisa menolong? Saya mau ngomong sama saudara, saat engkau sendiri, gak ada satu orang pun yang bisa menolong. Tuhan tangannya masih kuat dan berkuasa untuk membuka tingkap langit dan mendatangkan pertolongannya atas hidup saudara. Amin, haleluya. Tuhan kita berkuasa. Dan bangsa Israel yang sama yang di Mesir, Tuhan tolong melalui orang Mesir. Di padang gurun, Tuhan tangannya sendiri membukakan tingkap langit. Nurunin hujan roti. Mana itu roti malaikat. Tiap hari dipelihara hidupnya sama Tuhan. Sehingga gak kekurangan. Sehingga mereka bisa survive, mereka bisa hidup di padang gurun. Mungkin ada yang ngomong itu kayaknya fiksi Pak. Dan yang kayak gitu sudah nggak terjadi lagi. Buat yang berpikir gitu memang nggak pernah terjadi lagi yang kayak gitu.
Tapi saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang ngomong, Tuhanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya itu, sekarang terima berkat-Mu, terima jawaban doamu, terima mujizat-Mu, terima kesembuhan-Mu. Karena bahkan saat Anda duduk sekarang ini, Anda sudah disembuhkan. Amin. Tanpa dikasih resep, dikasih obat, Tuhan bisa pakai dokter kan? Bisa. Tapi Tuhan bahkan tanpa siapapun, tanpa pendeta tumpang tangan sama saudara, kalau engkau percaya saat ini juga engkau bisa disembuhkan. Tangannya masih berkuasa. Dia masih kuat. God is able to deliver us. Untuk menolong kita. Bahkan saat ini saya yakin ada yang ngomong amin di hatinya. Dan pintu itu terbuka untuk hidupmu. Yang tadinya no, jawabannya sekarang ini sedang dirubah. Jadi yes. Yang tadinya selalu stagnan. Mulai saat ini terobosan terjadi dalam hidup saudara. Karena Tuhan berkuasa. Jadi Tuhan berkuasa bisa pulihkan pernikahan keluarga saudara tanpa campur tangan orang lain. Bisa. Bisa. Ada berapa banyak jemaat kita yang bersaksi dengan caranya yang ajaib. Tadinya ke gereja aja, wah dimaki-maki sama suaminya, dihalang-halangi, dilarang-larang. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba suatu hari kayak orang mimpi, suaminya malah yang ngomong, ayo aku ikut ke gereja ya. Tiba-tiba suaminya, aku mau baptis, dia bingung sendiri kok bisa ya? Kok bisa ya? Akan ada orang-orang di tempat ini yang ketika itu terjadi, engkau hanya bisa ngomong kok bisa ya? Kok bisa ya? Bisa karena Tuhan sanggup menolong kita dengan tangannya yang ajaib. Ayo buat Tuhan kita itu, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah, yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan bisa menolong kita melalui tangan kita sendiri. Bukan hanya melalui tangan orang lain, bukan hanya melalui tangannya sendiri yang kuat, tapi juga tangan kita. Tangan kita yang kerja, tangan kita yang berjuang, tangan kita yang berusaha, tapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan kemenangan terjadi. Dan ketika kemenangan itu terjadi, saudara jangan ngomong, ini kan saya sendiri. Benar yang kelihatan tangannya jasmani kita, tapi di balik itu yang tidak kelihatan, yang buka jalan buat kita. Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Tuhan yang membuat yang kita lakukan jadi berhasil. Jadi melalui tangan kita. Sama seperti orang Israel. Tadi saya ngomong sama saudara, waktu di Mesir Tuhan pakai siapa? Orang Mesir untuk menolong mereka. Waktu di padang gurun, Tuhan pakai tangannya sendiri untuk menurunkan hujan roti. Mana itu dari langit. Tapi begitu masuk ke tanah perjanjian, Alkitab mencatat, hujan rotinya berhenti. Mana dari langit berhenti. Terus kemudian Tuhan ngomong gini, mulai sekarang kamu mesti kerja. Kamu mesti nabur. Kamu mesti merawat ladang itu. Dan di situ mereka kerja. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, muncul tuaiannya melimpah. Jadi sekarang Tuhan bawa mereka masuk dalam dimensi berikutnya, pertolongan Tuhan melalui tangan mereka sendiri. Ada orang-orang yang gak paham cara kerja Tuhan, terus biasanya mereka selalu menikmati pemeliharaan Tuhan. Wah hujan mana, wah tiba-tiba selalu cerita kesaksiannya, wah saya sudah gak ngerti mau makan apa. Tapi luar biasa, Tuhan menolong. Tiba-tiba ada yang ngirim makanan.
Bisa nggak Tuhan pelihara dengan cara seperti itu? Bisa. Dan itu bisa konsisten beneran. Ada momen dalam hidup saya juga sempat ngalami kayak gitu. Mungkin saudara juga ngalami itu. Tapi ada waktunya di mana sampai di titik tertentu Tuhan stop yang kayak gitu. Kesaksian kayak gitu di stop. Kenapa? Tuhan mau bawa ke dimensi berikutnya. Dimensi berikutnya Tuhan menolong kita melalui tangan kita sendiri. Disuruh apa? Disuruh kerja. Disuruh nabur. Disuruh merawat. Disuruh melakukan semua yang harus kita lakukan. Saat hujanmu, saat pemeliharaan Tuhan seolah-olah berhenti, jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena Tuhan sedang memberikan pemeliharaan dalam bentuk yang berbeda dalam hidup saudara. Amin. Bentuk berikutnya Tuhan suruh kita untuk kerja. Kenapa? Tuhan mau mendewasakan kita. Kalau anak kecil kan selalu dikasih, semuanya sudah ready, orang tuanya yang ngasih terus menerus. Tapi kalau anak sudah dewasa kayak gitu, malu-maluin kan? Kita kan harus dilatih. Makanya Daud ngomong, Tuhan melatih tanganku bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Anda harus ngerti, di ayat yang lain Tuhan ngomong gini, kamu duduk aja di sebelah kananku. Aku yang berperang, aku memberi kemenangan kepadamu, musuhmu di bawah kakimu. Jadi dia nggak usah perang, dia duduk-duduk aja, santai-santai aja. Tuhan yang berperang, Tuhan memberi kemenangan. Yes, ada momennya, ada musimnya Tuhan kerja kayak gitu. Tapi ada waktunya Tuhan ngelatih tangan kita berperang, Tuhan ngelatih jari-jari kita bertempur, terus kemudian kita perang, kita menang. Yang manapun yang Tuhan kerjakan, sadarilah semuanya sumbernya sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Bahkan ketika itu tangan saudara sendiri yang mengerjakan. Jangan pernah lupa Tuhan yang menyertai. Tuhan yang membackup saudara. Tuhan yang menolong saudara. Jadi hari ini belajar ngikuti Tuhan. Ketika engkau merasa kayak satu berkatmu kayak kering. Jangan pernah panik. Tetap tenang dan percaya Tuhan sedang membawa Anda ke dimensi berkat Tuhan yang berbeda. Dan Tuhan akan memelihara saudara. Dan sekalipun awalnya nggak enak. Waktu perubahan itu seringkali nggak enak. Karena gini, bangsa Israel waktu di padang gurun nggak usah kerja, nggak usah nabur, nggak usah ngapa-ngapa. Tiap hari Tuhan kasih roti. Sudah melek mata dapat roti. Tapi dapatnya sehari untuk sehari. Begitu masuk ke tanah Kanaan, berhenti nih. Panik juga kan. Biasanya dapat terus kok, ini berhenti nih. Tapi ternyata Tuhan sedang melatih. Begitu berhasil, tuaian muncul. Sekarang mereka punyanya bukan sehari, cukup untuk sehari. Tapi mereka punyanya berkelimpahan. Sekarang gudang-gudangnya penuh semuanya. Ada nggak di antara saudara yang selama ini seperti kayak bangsa Israel, waktu itu sebelumnya cuma sehari cukup untuk sehari. Jadi cukup terus, pas terus. Tapi kemudian sampai di satu momen kayaknya kok kering ini. Jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat sedih. Tuhan sedang mengajar saudara sesuatu. Karena sebentar lagi, new season, musim yang baru dimulai. Musim kelimpahan akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun. Jadi belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada tuaian, belum ada buah-buahan. Belum ada harvest. Kenapa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang apa? Mengusahakan tanah itu. Jadi harvest belum muncul karena dua hal. Dari pihak Tuhan dia belum menurunkan hujan. Dan dari pihak manusia belum ada yang mengusahakan. Jadi kalau kita mau harvest muncul, dua hal ini harus ada. Satu, harus kita terima berkat
yang dari Tuhan. Hujan yang dari Tuhan. Yang kedua, dari pihak kita harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada kerja keras. Dua-duanya harus ada. Kadang-kadang orang Kristen kalau nggak cenderung yang satu ini atau yang satu itu. Ada orang Kristen yang berpikir pokok yang penting kerja. Tuhan itu nggak ngerti deh gimana. Pokok saya kerja. Anda terbatas. Tapi ada juga orang Kristen yang ngomong yang penting doa. Nggak usah kerja. Anda nggak kerja, Anda nggak ngelihat apa-apa juga. Ingat loh, Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Apa saja yang dikerjakan yang berhasil. Bukan apa saja yang didoakan. Para pendoa kalau bukan pekerja nggak bisa berhasil. Anda boleh pendoa syafaat, doa 7 jam sehari. Kalau bukan pekerja keras tidak bisa berhasil. Para pekerja, Anda perlu berdoa supaya ada perkenanan, supaya ada anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saudara. Dua-duanya, hujan dari Tuhan, usaha dari kita. Di situ akan ada harvest, akan ada tuaian, akan ada kelimpahan. Jadi orang Kristen nggak boleh malas. Boleh ngomong amin saudaraku. Jangan pakai doa sebagai alasan untuk tidak bekerja. Ada tempat kita harus berdoa. Saya ngomong begini, saya orang yang berdoa. Tapi ada tempat kita harus bekerja. Jangankan saudara yang di dunia sekuler sebagai pengusaha, sebagai profesional. Saya di dunia rohani, dalam gereja. Sama. Sudah jangan berpikir saya cuma berdoa siang dan malam. Saya bekerja. Semua full timer di gereja kita pekerja keras. Yang bukan pekerja keras nggak usah jadi full timer di gereja ini. Kita semua pekerja keras. Jadi butuh dua-duanya. Hujan dari Tuhan dan manusia yang mengusahakan. Maka akan ada kemenangan. Oh, kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, engkau yang tadinya cuma terbiasa ngalami pertolongan Tuhan dalam satu dimensi, mulai sekarang 3 dimensi pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Anda mau ngalami ketiga-tiganya? Mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus itu. Bapak Ibu yang di rumah juga siapkan roti dan anggur. Dan kalau sudah kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Oh ralapakasyarata kalamasyikira. Skiralapasyarata kalamasyara. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami berdoa, kuduskan hidup kami. Kuduskan setiap pribadi di tempat ini. Layakkan. Sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Bekerja dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan berkati roti ini. Berkati anggur ini. Mulai sekarang bukan lagi roti dan anggur biasa. Tapi inilah tubuh Kristus. Inilah darah Kristus yang diserahkan bagi kami.
Mari angkat roti itu di tangan kanan saudara. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti itu. Kemudian memecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Apakah Anda percaya yang sedang kita lakukan ini, kita sedang masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari bersama-sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi dengan anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya bahwa yang kita angkat ini, inilah darah Kristus? Apakah saudara percaya ketika Anda menerima darah Kristus, dosa-dosamu dihapuskan. Dan sebagai gantinya, kebenaran Kristus dikaruniakan. Apakah saudara percaya melalui darah Kristus? Maka kutuk itu dipatahkan. Saat ini saya berdoa, segala bentuk kutuk atas hidup saudara dipatahkan. Kutuk keturunan dipatahkan. Kutuk kecelakaan, kutuk kemiskinan dipatahkan. Dan saat ini diganti dengan berkat-berkat ilahi yang dari Tuhan. Mulai hari ini engkau bukan orang yang di bawah kutuk. Mulai sekarang engkau diberkati. Engkau hidup di bawah open heaven, langit terbuka, surga terbuka. Sehingga engkau diberkati. Juga apakah saudara percaya melalui darah Kristus ini, sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Oh, saya tahu. Saya tahu di ibadah ini kesembuhan terjadi. Bahkan saya berdoa, kesembuhan bukan hanya orang-orang yang sadar sakit penyakit dalam tubuhnya. Saya rasakan akan ada orang-orang yang gak sadar ada sakit di dalam tubuhnya. Tapi melalui perjamuan kudus ini, sakitmu itu disembuhkan. Apakah engkau percaya? Mari dengan iman terima dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah letakkan cawan itu, angkat dua tangan saudara. Sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Alawasyara lawala wala wala wala. Saya mau berdoa buat saudara supaya Anda mengalami secara pribadi 3 dimensi pertolongan Tuhan.
Nomor satu, Tuhan menolong kita melalui tangan orang lain. Jangan tutup jalanmu sendiri ya. Jangan rusak hubungan sama orang-orang, sama keluarga, sama siapa saja. Saya ajak saudara, ayo kita buka hati kita. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Yang kedua, Tuhan bisa pakai tangannya sendiri, langsung tanpa siapapun untuk menolong kita. Jadi taruh pengharapanmu sama Tuhan, Dia sumber pertolongan kita. Pengharapan kita hanya pada Tuhan saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan bisa pakai tangan kita. Tuhan bisa tolong kita melalui tangan kita sendiri. Tapi kalau kita malas, kita gak mau ngelakuin bagian kita, gak bisa kita terima pertolongan Tuhan. Jadi saya mau berdoa, kita semua jangan sampai tanpa sadar menghambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau berdoa 3 dimensi ini Anda alami semuanya. Anda alami. Angkat 2 tangan saudara, mari berdoa. Yang bisa bahasa roh, Anda doa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, sudah doa dalam bahasa Indonesia. Masing-masing dalam hati kita connect sama Tuhan. Dan saat ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan dari atas datang dalam hidup saudara. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menolong saudara, untuk membuka jalan buat saudara, mulai saat ini bergerak mereka. Oh Tuhan, datangkan pertolongannya dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat untuk menolong saudara. Kalaupun dari utara, selatan, timur, barat gak ada yang mau, masih tersedia pertolongan dari atas dengan tangannya yang kuat. Saat ini terima mujizat, terima keajaiban, terima jawaban doa dengan tangan Tuhan yang ajaib. Bahkan saat ini angkat 2 tanganmu saudara, angkat 2 tanganmu. Ini tangan-tangan yang diberkati, tangan-tangan yang diurapi, yang ketika engkau bekerja Tuhan menyertai, dan Tuhan membuat apa yang engkau kerjakan berhasil. Apa yang dipegang tangan ini jadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Kau guru bagiku, kota benteng keselamatanku. Mari katakan Tuhan, Kaulah harapanku. Kau sumber harapanku. Satu-satunya Tuhan, Kau sumber harapanku. Kau sumber harapanku. Amin. Kau sumber harapanku. Hanya Kau yang ku percaya. Amin. Mari bersama-sama kita katakan pertolongan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku
angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.